Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Kali ini bahasannya adalah motor dengan range harga 0 hingga 10 juta rupiah ya, motor bekas yang menurut gua menjadi pilihan-pilihan terbaik yang bisa dibeli atau digunakan di Indonesia ya. Nanti juga bakal ada reasonnya berapanya, itu alasannya kenapa segala macam. Jadi mungkin mulai aja ya, dan ini perlu diingat, ini tidak beraturan ya, jadi bukan gue menganggap bahwa nomor satu itu paling baik atau nomor 10 itu paling bagus dan sebagainya, enggak ya. Ini cuma sebagai pilihan, oh terbaiknya buat ini, buat ini, buat ini gitu. Ada alasannya juga sih. Terus harga juga bisa dibilang tentatif ya, bisa berganti-ganti, tapi itu gue kasih estimasi aja, range harganya berapa. Oke. Nomor satu itu adalah Yamaha Jupiter MX 135 cc ya, bebas mau yang 4 speed atau yang 5 speed. Ini range harganya sekitar 4 hingga 8 juta rupiah ya. 4 hingga 8 juta rupiah ini berarti udah full paper, sudah ada STNK-nya, BPKB, jadi lengkap semua ya. Gua nggak bakal ngebahas motor-motor yang pas. Nah, alasannya kenapa sih Yamaha Jupiter MX 135 ini bisa masuk dalam list? Yang pertama ya memang spare partnya banyak ya. Yang kedua memang dia dibikin oleh Yamaha ya. Maksud gue Yamaha, Honda itu dia ada di mana-mana gitu. Jadi lu gak usah pusing mikirin apa namanya soal servis lah dan sebagainya, dan itu motor yang cukup umum ya. Dan ini motor yang gue bilang potensial banget buat dikuning, bahkan bisa sampai 600 cc lebih ya, dengan power standar memang kecil, cuma 11 hingga 13 horsepower. Cuma memang ya itu tadi, buat orang yang senang tuning ya, oprek, buat up, up, ganti injeksi dan lain sebagainya ya. Dan tinggal di kota-kota besar sih menurut gue ini jadi pilihan pas ya menurut gue. Atau misalnya lu tinggal di pegunungan, banyak naik turun dan segala macam, karena langkahnya standar itu 5,87 cm atau hampir 5,9 cm, tapi nggak nyampe 58,7 mm ya. Jadi punya torsinya cukup bagus ya. Dari standar ini gue dapat flat walaupun masih SHC gitu. Jadi itu alasannya. Yang kedua adalah Suzuki Next 2 atau Suzuki Address. Ini gue jadiin satu karena walaupun artinya agak beda ya, Suzuki Next 2 itu gue dapet di range harga 6,5 sampai 9 juta, sementara Address itu sekitar 8 hingga 9,5 juta ya. Alasannya sebenarnya simple ya, karena mereka tuh beda-beda tipis gitu fiturnya, dan harga barunya juga sebenarnya nggak begitu beda jauh ya antara antara Next 2 dan Address ini. Range sekitar 1 juta, masalah harga baru selisihnya itu sekitar 1 juta. Nah, ini cocok untuk orang yang membutuhkan matic ya, yang nggak terlalu tinggi, dengan perawatan yang mudah ya. Terus ya nggak banyak masalah gitu. Maksudnya kalau Honda ya kita udah tahu kualitas rangkanya kayak gimana, yang gak usah diomongin lagi. Sementara Yamaha ya yang bermasalah tuh bagian elektrikalnya banyak banget gitu. Jadi kayak kode 12 lah segala macam, dan itu general gitu. Maksudnya ada di NMAX, ada Lexi gitu kan. Terus ada juga di Mio gitu kan, segala macam. Ini juga belum dengan masalah kayak mesin-mesin turunan 5TL yang ada overheat lah segala macam gitu. Itu gak jarang sih sebenarnya bengkel bongkar-bongkar bagian cylinder head gitu, ada bekas yang nyangkut-nyangkut gitu kan. Nah, sementara untuk di luar produksi bahan spare part sendiri nggak susah dicari ya untuk motor ini gitu. Jadi karena ada beberapa part dengan motor lainnya juga, itu lebih gampang gitu kan. Nah, ini juga bensinnya irit ya, salah satu matic yang fuel konsumsinya irit dalam kotanya itu gampang ya. Maksud gue nggak effort gitu. Kayak kemarin kan gue tes Vilano tuh buat dapet MID 58 sekian kilometer per liter, atau dengan full to full yang sekitar 46 kilometer per liter tuh gue harus jalan jauh setiap malam itu 20 kilometer tanpa ada macet, berhenti itu cuma lampu merah. Karena kalau buat Next 2 atau Adres ini, buat dapetin full to full tuh kayak 45 50 tuh, itu gue udah betat gas gak jelas gitu. Jadi gue bawa motor aja gak pakai mikir gitu ya. Jadi buat dapetin bahkan 55 60 tuh gampang banget pakai pakai Next 2 dan Address ini ya. Jadi irit bensinnya, rel irit ya, dalam kota dengan mudah ya, segitulah sekitar 50 55 gitu. Karena gue bilang tadi 45 50 tuh gampang banget, dan harganya juga masih di bawah 10 juta dua-duanya ya. Terus yang ketiga ada Honda Supra X 125 Fi yang udah injeksi ya, 5,5 hingga 9 juta setengah, harganya sekitar segitu atau plus minus. Motor ini sebenarnya cukup ringkas ya, teknologinya juga nggak begitu ribet ya, kayak ADOHC pakai banyak dan segala macam, enggak gitu kan. Durability walaupun Honda ya tetap masih terbilang oke, ya, minim masalah gitu kan. Fuel consumption-nya juga sama ya kayak Next 2 Address tadi, sekitar 50 hingga 55 km per liter, dan ini bawa motornya juga nggak pakai mikir gitu ya.
nyaman gitu ya, riding satu orang gitu untuk jarak jauh gitu dalam kota, mau boncengan atau satu orang sih nggak ada masalah ya. Terus ya salah satu kelebihan yang didukung oleh ATP Honda yang artinya dia siap servis bisa di mana-mana ya kan. Terus motor juga bermasalah itu ya masih gampang diperbaiki lah gitu, masih masih nggak ribet lah gitu istilahnya gitu. Dan memang mungkin untuk kelemahan motor-motor Honda itu di spare part ya. Lu kalau di spare part Honda, beneran spare part Honda itu harganya bisa lebih mahal ya. Tapi karena ini Honda Supra ya, bukan kayak CBR 250 RR dan lain sebagainya, butuh high RPM, high volumetric efficiency dan lain sebagainya. Ini pakai part yang KW juga nggak masalah gitu. Dan, motornya masih bisa running dengan normal gitu. Dan kelistrikannya juga nggak ada masalah kayak di produk-produk Yamaha yang kayak gitu. Jadi di setbacknya ya, ini gue kemarin galau pilihan antara Honda Supra X125 atau Jupiter Z1, tapi akhirnya menurut gue kayaknya Supra X125 pertama dia lebih lama, lebih banyak juga ya motornya, artinya harus spare part juga lebih banyak gitu, aftermarketnya juga lebih gitu. Terus yang keempat ada Honda CB150 RSF. Oh, dan jujur gue ini galau waktu gue masuk ke ini, karena satu-satunya alasan kenapa motor ini masuk sini karena ini motor dengan power sekitar 15 horsepower yang merupakan satu generasi dari 150 cc Jepangan injeksi ya, yang sudah masuk dalam range di bawah 10 juta. Gue tau ada KLX ya, yang jual BU itu ada di bawah 10 juta, tapi gue gak mau masukin motor trail yang berjenis Keltar atau anti tracker gitu, KLX gitu kan, yang 150 buat kesini karena apa ya, gue ngerasa itu bukan jadi konsumsi umum gitu. Jadi jujur aja gue nggak pengen masukin ini karena sebetulnya pernah ada kasus patah rangka ya Gen 1 ataupun Gen 2 gitu, sampai akhirnya ada perbaikan kayak dibikin tambahan gitu silang ya. Cuman menurut gue sih kalau memang pengecekannya cukup detail, pengecekan motor ini cukup detail dan masalah rangka ini bisa diselesaikan dengan baik ya, dan juga butuh dana yang besar juga sih sebenarnya, beda sama rangka ESA ya. Jadi dan apa ya, yang penting nggak korosi dulu, yang penting nggak korosi dulu rangka X nya dia nyilang itu yang di tengah itu nggak korosi dulu ya kan, itu sangat mudah untuk diperbaiki dan murah juga. Terus kalau dibilang kenyamanan ya cukup nyaman walaupun memang nggak senyaman fiction ya, kalau buat gua itu nggak senyaman fiction sebisa 50 ini. Terus dipakai jalur ya oke, masih oke gitu kan, fuel consumption ini nggak boros ya, dia 35 sampai 40 km dalam kota ya kan, dan keluar kotanya itu bisa bisa gampang gitu, dapat di 50 50 55 itu gampang gitu ya, jadi nggak pakai mikir juga gitu kan. Dan untuk masalah klotok pada silinder head ya, sebetulnya selama pakaian olinya pas ya kan, nggak terlambat, dan oli itu selalu dipantau ketinggiannya dan sebagainya, nggak terlalu ekstrim lah ya, intinya nggak terlalu ekstrim sampai lebih 10.000 rpm terus-terusan. Sangat amat kecil risiko mendapatkan yang klotok-klotok itu. Ini CB150 yang lama ya, yang mesinnya masih overboard, bukan yang spare engine gitu. Terus yang nomor 5 ini ada Bajepo 100NS, Kawasaki Bajepo 100NS ya, dan harganya itu ini sih di materi gue itu 7 sampai 10 juta ya. Cuman gue pernah beli yang 4 juta full paper. 4 juta full paper waktu itu kondisi pajak hidup ya. Cuman memang plat nomornya plat nomor lampu, lupa salah B kan, lupa gue lupa. Nah, jadi ini motor ya dengan potensi yang cukup besar ya, bisa sampai 600 cc juga ya. Ini motor yang buat smart tuning ya, mayoritas problem motor ini juga cukup sepele ya, tapi untuk kan memang ketelitiannya agak detail aja gitu kan. Nah, motor dengan generasi dengan cc 200 terakhir ya, generasi 200 cc karburator terakhir ya, dan ini juga udah tembus Euro 3 yang paling besar juga powernya 23 brake horsepower ya, dan kalau spare part juga gampang sih karena ini satu-satunya bajai yang dipasarkan di Kawasaki ya, jadi dia masih ada di Kawasaki spare partnya sampai 2025. Terus kemudian sampai 2027 ya, yang di part juga masih support gitu, jadi sebenarnya nggak masalah sih gitu. Dan untuk detail ya, detailnya nanti dikasih di sini sih gitu sih. Enak ya ada editor nggak nyuruh-nyuruh banget. Jadi nanti ada video gue yang ngebahas detail tentang pusat Mercedes. Gue punya MX, kenapa gue nggak bahas review MX ya, berpikiran deh. Oke lanjut ya. Nomor 6 ini Baja Besar 220F ya. Baja Besar 220F ini motor yang merupakan sangat cocok buat jarak jauh ya,
yang tadi gue bilang. Jadi kalau NS itu mungkin kayak MX tapi versi motor lakinya, motor nakednya. Kalau F ini cocok banget buat jarak jauh kayak gue bilang itu, karena bawanya santai, ergonomi ridingnya juga oke, ya kan. Dan untuk di bawah harga 10 juta kayaknya kalah cuman sama Yamaha Bison. Buat riding ergonomi ya, mana riding harganya juga murah ya, cuma 6 sampai 10 juta. Dan untuk luar kota juga bisa sampai 55 km per liter kalau lu bawanya santai gitu dan segala macam ya. Ya kecuali temen gue yang bawa ya, ada yang namanya untuk Aji ya. Indianya keluar dia luar kota 38 km per liter, tapi dalam kota 41 km per liter. Gue juga bingung ya, antara penggunaan dalam kota sama luar kota bisa lebih irit dalam kota itu gimana ceritanya gitu kan. Ya nggak tahu lah dia DB-nya ridingnya gimana, ini masalah orangnya permanennya TB mungkin. Nah, jadi kekuatan spare part juga cukup oke ya, sama kayak dengan King Standi itu kan bla 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 bla, masalah juga cuma sepele doang sih. Terus saya sama kayak NX itu muncul di sini nih. Saya review Pulsar 220F yang lengkapnya. Nah, sebelum gue lanjut ke list selanjutnya, mungkin honorary mention ini Yamaha Bison, Yamaha Bison FI. Ya, ini diproduksi sama Yamaha ya. Jadi Yamaha Bison FI ini satu-satunya motor di bawah 10 juta yang gue rasa riding position untuk naked sport lebih nyaman daripada Pulsar 220F. Gitu. Kenapa gue bilang ini honorary mention? Karena performanya sangat amat buruk. Gitu. Jadi gue jujur aja gitu, bikin gak nyaman gitu karena performanya sangat amat rendah. Lanjut. Ini ada Pulsar 135 LS dengan range harga 3 sampai 6 juta ya. Bayar Pulsar 135 LS ini merupakan opsi motor naked yang irit tapi memiliki tenaga yang bisa dibilang cukup ya untuk dalam kota. Ya, cocok bagi siapapun yang memang jarang keluar kota ya, dengan senang commuting dalam kota doang gitu kan, tapi pengen motor naked gitu, pengen motor naked sport. Karena fuel consumption-nya irit ya, dia dalam kotanya dia bisa 5 km per liter gitu, dan dia sama dengan produk-produk baja lainnya gitu kan, apa namanya, selama memang lu bisa detail dan mengecek motornya segala macam sih gak ada masalah. Dan motor ini enteng. Ini kelainan, bajanya kelainan ya, dia enteng. Walaupun naked sport juga lu kerasnya kayak buku motor bebek sih gitu. Jadi ini enteng, cuma memang kelemahannya buat luar kota powernya ya dibilang cukup sih cukup ya, cuman nggak lebih aja sih gitu. Jadi mungkin cukup buat luar kota kayak Pantura gitu, tapi ya agak bersabar dikit aja karena bukan motor kencang gitu, bukan motor buat balap ya. Dia bayangin kayak cc-nya sama dengan yang maju Jupiter MX tapi dimensinya lebih besar dan lebih berat gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya itu ada TVS Apache RTR 180 dengan price harga 438 juta. TVS Apache RTR 180 sorry. Ini masuk dalam list walaupun spare part yang agak sulit ya, tapi kekuatan spare part ini gue bacokin jempol luar biasa. Ya, bagus-bagus spare part ini kuat-kuat ya. Dan ini satu-satunya TVS dalam list ini, walaupun gue tahu ada Tomax dan sebagainya ya. Tapi kenapa cuma TVS Apache RTR 180? Yang pertama, ini di bawah 10 juta ini udah pasti ya. Tapi yang kedua itu kalau untuk motor bebek atau automaticnya TVS itu spare partnya lebih susah dicari dibandingkan spare partnya yang motor lakinya, motor naked sportnya gitu. Jadi dengan tersedia spare part yang mungkin karena memang produksinya juga terbatas ya, bukan produksi tapi distribusinya yang ada di Indonesia yang terbatas. Jadi ya gitu. Dan untuk TVS Apache RTR 180 juga masih disupport seperti TVS yang langsung di Indonesia. Terlebih dengan TVS itu sekarang lagi gencar-gencarnya dia buka dealer, buka bengkel resmi di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi oke-oke aja sih, dan gue gak akan takut ya pakai TVS RTR 180 karena sekalipun istilahnya ATPM ya, ATPM-nya ini kabur kayak bajai auto India, udah dari lipat sih. Gitu. Jadi gue yakin kalaupun ada apa-apa dengan TVS, bakal di take over sama Indipat ya, kan balik lagi ladang cuan, bisa jadi cuan gitu kan buat Indipat ya, why not gitu loh. Dan untuk presisi merek TVS sendiri lebih baik ya daripada presisi dari motor-motor bajai ya, tipikal India gitu. Nah, untuk presisinya motor TVS ini udah mirip banget sama presisinya motor-motor Jepangan ya. Jadi ya gitu sih.
Lu bayangin aja punya motor yang kualitas spare part lebih bagus daripada spare part Jepangan, tapi ya kualitas presisinya juga oke gitu, nggak kayak bajaj Pusar Mercedes 120F atau P135 gitu ya, yang kayak gapnya mana-mana gitu, terus apa jok belakangnya bisa terbang sendiri, bisa adios gitu kan, ngelakuin gitu kan, gitu-gitu. Nah kalau TVS ini dia oke, kalian bilang presisinya oke gitu kan, terus juga mungkin kelemahannya sama ya, mirip-mirip dengan Bajaj Pulsar ya, TVS ini karena merek India jadi banyak ya kurang paham dengan motornya, jadi agak bingung terutama pada bagian listrikan, ini kabelnya masuk ke mana gitu, kabel headlamp kok masuk ke sini gitu kan, segala macam bla 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 bla. Tapi overall kalau misalnya emang ngerti SOP sih nggak masalah sih buat gue pribadi ya, selama bongkaran ngerti ya oke gitu. Terus apa lagi ya, paling itu sih ya buat TVS, makanya gue bilang oke banget, spare part kuat, bensinnya juga irit sih. TVS 80 ini dalam kotanya itu masih dapat di 35 ya 40 lah, gue nggak tahu sih bisa apa nggak, tapi gue pernah pegang tuh 38 sih gitu. Tapi itu juga gue bawanya masih takilan, dan gue inget nyoba itu di Bandung waktu itu, waktu motor gue lagi di bengkel, gue ngojek online pakai RTR temen gue gitu. Terus nomor 9 itu ada Honda Versa 150 dengan range 6,5 sampai 8 juta rupiah. Nah, Honda Versa 150 memang merupakan motor yang sudah injeksi yang didukung oleh Honda, jadi ini buat keuntungan ya, sebuah motor di ini sama Honda itu udah keuntungan. Terus harga spare part juga cukup terjangkau, sekalipun coba beli original juga masih murah ya, segitu-gitu aja harganya gitu. Dan ini salah satu motor yang ini masalah ya, ada sih masalah tapi nggak banyak-banyak banget, dan biasanya masalahnya umur ya kan. Terus ada juga masalah-masalah Honda pada umumnya yang disebabkan apa ya, kayak perlu permajaan lah, kayak karetnya mulai ketat segala macam yang gitu, itu wajar sih menurut gue ya. Dan untuk tenaga memang Versa ini nggak gede-gede banget, tapi at least better than Bison, yang Bison dia lebih responsif untuk di jalan-jalan Pantura dalam kota dan sebagainya. Jadi Yamaha Versa, Honda Versa ini adalah alasan kenapa Yamaha Bison itu nggak masuk ke dalam list ini. Jadi cuma masuk ke dalam honorary mention. Akhir pada video kali ini gue akan bahas tentang Yamaha Aerox 125. Jadi Yamaha Aerox 125 ini range harganya sekitar 7,5 sampai 9,5 juta. Ya, gue sebenarnya nggak mau sih masukin Yamaha Aerox 125 ini, karena kalau gue ini sebenarnya motor yang bersinggungan banget sama Yamaha Xeon yang FI ya, mesinnya juga mirip ya, identik gitu. Terus kenapa akhirnya gue masukin ke dalam list ini, karena memang ya ini udah injeksi ya, nggak boros-boros banget. Xeon juga ada sih yang injeksi gitu kan, fuel consumption buat dalam kotanya juga nggak boros-boros banget gitu, masih dapat 40 km per liter ya, jadi sebenarnya sama aja sih satu injeksi gitu kan. Powernya juga gede ya, buat Matic 125 power itu 11,2 brake horsepower ya, dia bahkan istilahnya sama dengan Yamaha Jupiter Epic yang Gen 1 ya. Dan dia 135 kali 4 itu MX, jadi Xeon sama Aerox 125 Fi powernya sama gitu. Terus apalagi ya, oh iya motor ini jarang, karena motor ini masa produksi dan masa edarnya itu di Indonesia sangat terbatas, jadi kenapa nggak Xeon aja yang dimasukin ke dalam di sini, kenapa akhirnya malah Aerox 125, karena ya gimana ya, gue tau Xeon sendiri udah jarang ya, tapi kalau gue pengen punya motor etik yang harganya di bawah 10 juta, powernya oke, gue jelas pilih Aerox 125 sih, karena gue nggak bilang secara subjektif dia lebih bagus ya menurut yang enggak, tapi gue cuma bilang dia lebih jarang gitu. Dia lebih langka daripada Xeon FI atau Xeon Cargo, jadi unik aja. Jadi kalau emang lu pengen tampil beda sendiri di jalan gitu kan, dia buat gue pengen tampil beda sih, maksudnya Matic di bawah 10 juta dan kencang-kencangan di jalan, buat gue itu beda gitu. Jadi kenapa nggak sekalian Aerox 125, bukan Xeon yang jelek gak, tapi memang unik ya, Aerox 125 ini sangat amat jarang gitu di Indonesia. Jadi ya gitu sih, paling cuman itu ya, dari 10 gue mencoba mengcover dari bebek, gue mencoba mengcover dari naked sport gitu kan, gue juga mencoba mengcover dari ya yang lain-lain lah gitu. Terus kalau bisa ditanya kenapa banyakannya naked sport, karena apa ya istilahnya, buat gue pribadi motor yang paling cocok ya itu adalah naked sport gitu. Buat di commute
buat keluar kota itu naik sport, bukan Matic ataupun kayak bebek gitu. Apalagi bebek ya, bebek tanggung. Kalau misalnya itu mau sekalian mendingan Matic aja sekalian gitu. Nah masalah Matic di bawah harga 10 juta tuh tanggung. Maksudnya tanggung itu kayak lu bisa nambah dikit, lu bisa cari NMAX gitu kan, dia 10 juta sih pakai kayak gitu gitulah. Jadi ini di bawah 10 juta, di bawah 10 juta. Ya dari gue bahasan dulu 20 menit ya, semoga berguna.